Hari ini kita membahas satu tema yang mungkin sudah sering didengarkan. Sebulan ini nggak jauh-jauh dari duit ya. Nggak jauh-jauh dari duit. Apakah pada kekurangan duit atau kepada kebanyakan duit? Ya, just do it. Antara lakukan saja atau duit doang yang dibahas ya. Karena memang uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Ada Pak Budi dari rumahnya ke sini, kalau habis bensin gimana? Ya, ke pom bensin masa minta? Ya, pasti bayar. Nggak ada uang, utang. Ya kan? Aduh, dompet ketinggalan, ya utang. Ya, semuanya butuh uang. Ya, termasuk dalam pelayanan. Ya kan? Butuh layar. Waduh, ini layar bukan murah nih. Ya kan? Lalu yang murah-murah dulu, baterai habis, ya, wah nggak bisa pakai remote, baterai habis, beli baterai, pakai uang, ya. Oh enggak, kalau pelayanan itu nggak penting uang ya, nggak penting. Pendetanya khotbah pakai jas, ya, jahit, waduh, 200.000 maka gak dapat, ya, 1 juta lebih, ya, pakai baju yang bagus supaya layak dalam pelayanan misalnya, atau jangan resmi-resmi. Pakai jeans yang lututnya robek, ya malah lebih mahal daripada yang polos-polos kayak ini. Berarti ini nggak terlalu mahal ya dengan kata lain seperti itu. Nah tapi kalau yang udah waktu baru beli udah bolong-bolong lebih mahal. Maka segala-galanya itu butuh uang. Nah ini pertanyaan yang kalau secara teologis gampang ditanya, apalagi anak STT, ya termasuk anak-anak WB. Oh jago-jago dah. Can money buy happiness? Bisakah uang membeli kebahagiaan? Ya, jawab bisa atau tidak. Siapa yang bilang bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gawat ini. Sisanya bilang tidak bisa. Ternyata mayoritas bilang bisa. Ya, saya mau katakan Anda jujur sekali. Ya, kalau anak STT pasti bilang tidak bisa. Ya. Tadi pagi saya tanya sama mama saya, Mak, nanti siang saya diminta bicara tentang bisakah uang membeli kebahagiaan. Gimana menurut mama? Oh nggak bisa. Wah. Kalau saya nggak masuk STT ya, harusnya mama saya masuk STT. Ya. Jadi saya mau kasih jawaban mendukung Anda semua. Ya, yang bilang bisa, ternyata bisa. Ini pendeta nih udah nggak jelas nih pendeta nih. Ya, tapi kita lihat dulu, ya. Oh sebelum masuk kita baca firman dulu ya. Orang khotbah kok harus ada ayatnya ya enggak. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Ini ayatnya gamblang sekali, ya. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Saya membaca untuk kita semua, rekan-rekan bisa menyimak, melihat di layar atau membuka Alkitabnya masing-masing ya, bukan Alkitab ya, Alkitab. Ya, karena di tabnya ada Alkitab. Ya, 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10 demikian firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, sebenarnya kalau kita baca ini semua, kita telisik satu persatu, nggak usah susah-susah, bahasa Yunaninya enggak. Ini udah sangat jelas sekali. Ya, sudah sangat jelas, bahkan dalam bahasa Indonesia pun kita bisa tahu, ya, kita bisa tahu. Ayat 7 ada lagunya, ku tak membawa apapun juga, ya kan? Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua juga tinggal, nggak ada yang dibawa, ya, nggak ada yang dibawa ketika kita pergi dari dunia ini. Tabungan kita, deposito kita, harta kita, saham kita, semua kita nggak bawa ketika kita pergi dalam dunia ini. Nah, di zaman itu hidup sangat sederhana sekali. Karena
Kita tahu ya, semua sekolah kan dulu, semua sekolah. Kebutuhan primer apa dibilang? Sandang, pangan, papan. Padahal kalau ditanya, sandang itu apa artinya? Enggak tahu. Ya, pokoknya sandang itu baju aja. Sandang itu apa yang kita sandang? Baju, ya termasuk selendang kali ya yang kita sandang. Ya. Ini hanya sandang dan pangan. Papannya enggak ikut. Ya. Bahkan versi Paulus lebih sederhana lagi daripada orang modern. Ya, papannya nggak dibawa karena dia jualan tenda. Nggak usah pakai rumah ya, beli tenda saya aja. Misalnya gitu. Untuk dukung pelayanan. Ya, misalnya gitu kan. Tapi Paulus tidak memasukkan, tentu Paulus tidak sedang mengajar kebutuhan primer manusia. Tetapi Paulus hanya menuliskan pakaian dan makanan sudah cukup. Ya, tidak perlu rumah-rumahan karena beliau misionaris. Ya, pergi ke sana, pergi ke sini. Kalau bangun rumah dia perlu 20 rumah. Ya, ke Korintus bangun rumah, baru jadi rumahnya pindah lagi ke Filipi, pindah lagi ke Kolose, Tesalonika. Dia mission trip terus kerjaannya. Ya, yang dia butuhkan bukan rumah, tapi duit. Duit buat ongkos, buat beli makanan, buat beli sendal dan lain sebagainya. Manusia butuh uang pasti. Pasti, ya. Tetapi masalahnya apa? Ingin kaya, ya. Ayat 9. Ingin kaya. Seberapa ingin sih kita kaya? Siapa di sini yang ingin kaya? Saya duluan angkat tangan. Siapa yang gak kepengen? Semua juga kepengen. Tetapi kaya mau untuk apa? Itu, ya. Ada yang supaya saya lebih kaya daripada tetangga, biar tetangga tahu saya di atas dia. Ya, atau kalau saya kaya, saya bisa dukung pelayanan. Kalau perlu, saya nggak perlu digaji dari gereja. Ya, bahkan saya bisa mensupport gereja, bisa-bisa ibadah nggak perlu ada persembahan. Gue modalin semuanya. Waduh, ekstrim benar ya. Ya, jadi ingin kaya. Nah, tetapi ini apa? Terjatuh ke dalam pencobaan. Ya, udah jatuh kena jerat. Waduh, ini apa sih? Ini kayak babi di kebun ini ya. Kena jerat, jatuhlah dia orang kena jerat. Ya, habis itu apa? Mencelakakan. Yang lebih serem lagi apa? Menenggelamkan. Ya, kena jerat belum tentu mati. Kalau tenggelam, udah pasti mati. Kecuali ada yang nolongin ya. Kecuali ada yang nolongin. Tenggelam ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, ini ingin kaya yang di ayat 9 bukan sekedar ingin kaya. Apa ingin kaya? Enggak. Karena kalau ingin kaya itu masih netral. Ya, orang yang ingin kaya bisa kerja keras, bisa berdoa, bisa sungguh-sungguh bekerja sehingga dia bertambah hartanya hingga bisa menjadi kaya. Tetapi yang jadi masalah adalah cinta uang. Ya, cinta uang ini bukan sekedar sendu, ya, seneng duit, ya kan? Ada yang matanya sendu di sini. Kan ada yang matanya sendu gini, seneng duit. Padahal kurang tidur tadi malam. Ya. Seneng duit bukan cinta uang. Cinta uang di sini nih, kita butuh uang iya, tapi tidak boleh cinta uang. Ini kalau udah cinta itu mengikat perasaan yang begitu dalam. Keliru. Kalau cinta istri harus. Tapi cinta istri sendiri ya. Ya, harus ada kata sendirinya. Ya, jangan cinta istri siapa dulu kan gitu kan. Cinta pasangan kita sendiri wajib. Cinta anak-anak wajib. Tapi benda tidak boleh dicintai seperti kita mencintai manusia. Apalagi seperti kita mencintai Tuhan. Waduh, ya itu udah keliru besar. Apalagi kasih agape kepada uang. Waduh, itu kasih yang berkorban. Itulah kekeliruan dari cinta uang ini yang membinasakan. Kalau orang udah cintanya pakai kasih agape, berkorban pun rela. Jangankan berkorban, mengorbankan orang juga rela. Ya, ada orang kalah judi, jual istrinya, digade. Ya, ada nggak? Ada. Di sini enggak ya. Sini enggak. Kita enggak ada yang suka judi. Kenapa? Enggak punya modal. Ya kan? Masa bawa 20.000 main judi diketawain, ya kan? Nah, ini yang bahaya, cinta uang. Sehingga ada keterikatan emosional di dalamnya, itulah yang pasti menghancurkan. Pasti menghancurkan. Nah,
kita belajar tadi. Pertanyaan yang saya tadi, ya saya mendukung yang angkat tangan tadi. Sekitar 70% angkat tangan, 75%. Ya, ternyata bisakah uang membeli kebahagiaan? Bisa. Wah, mulai nggak jelas nih pendeta nih. Ya, ini menurut penelitian. Ada tapinya nanti tapinya ya, biar senang dulu yang angkat tangan tadi. Penelitian The Wharton School University of Pennsylvania, ini bukan pensilnya Kak Fania ya, Pennsylvania ini nama kota di Amerika ya, Pennsylvania. Itu mereka meneliti bahwa ternyata kebahagiaan orang meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan ya. Bahkan di penelitian lain yang saya baca di tahun 2010, saya lupa universitas apa, mereka meneliti katanya hormon dopamin itu meningkat pada orang-orang yang penghasilannya meningkat. Hormon dopamin itu hormon di otak kita yang dikeluarkan, yang mana itu mempengaruhi kondisi emosi yang terkait dengan orang itu jadi senang, jadi happy. Ya, saya nggak heran sebagian mukanya happy di sini. Ketahuan, yang mukanya lebih senyum pasti yang di bawah GRI. Ya, tadi malam udah gajian. Yang di bawah Mika senyumnya sekedarnya, karena apa? Menunggu HP-nya bunyi, tring, wah udah masuk ya. Ada kaitannya, ada. Karena itu bisa, tapi saya mau katakan bisanya tidak benar-benar bisa. Ya, jangan senang dulu, nah, sekarang mulai dibanting ya, diangkat dulu. Ya. Ini artikelnya ya, saya kutip dari CNN Indonesia. Ya, CNN Indonesia. Bisa dalam sampai tingkatan tertentu saja, ya, sampai tingkatan tertentu. Dan saya berani taruhan, kok taruhan lagi, jangan taruhan lah ya. Saya sangat yakin, ya, hakul yakin kata orang Arab, yakin seyakin-yakinnya. Pasti respondennya ini banyak loh, 33.391 orang. Usia 18 hingga 65 tahun. Yang dia disuruh setiap hari mencatat emosinya bagaimana. Lalu dikaitkan dengan penghasilan. Ternyata ini di Pennsylvania ya, orang dengan penghasilan 75.000 US dollar per tahun cenderung lebih bahagia. Perasaannya, ini perasaannya. Daripada orang-orang yang penghasilannya kurang dari itu. Ya, tentu ini riset nggak bisa disalahkan. Tapi yang tadi saya katakan saya yakin seyakin-yakinnya, tidak dilihat ini orang tingkat keimanannya setinggi apa. Ya, setinggi apa. Pasti itu random, orang acak nggak mau tahu, mau Kristen kek, mau ateis, ya, Kristennya Kristen yang mana dulu? Ya, Kristen yang sungguh-sungguh kah, Kristen-Kristenan kah, orang agnostik kah? Ya, pasti tidak sedalam itu, hanya mencatat perasaan. Ya tentu saya yakin ini mayoritas orang yang tidak punya tingkatan rohani yang tinggi. Pasti. Tetapi risetnya benar nggak? Benar. Ya, kalau riset itu ya harus diakui bahwa benar. Kita pendeta aja kalau baru gajian lebih bahagia. Iya kan? Lebih bahagia, tapi bahagia yang sementara. Bahagia yang semu, senang sebentar doang. Ya. Kalau kita punya tingkat kerohanian yang semakin baik, semakin tinggi, maka sebenarnya uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya, uang itu hanya mempengaruhi sebentar saja. Ya, hanya mempengaruhi sebentar. Benar bahwa segala-galanya butuh uang. Tapi pertanyaan yang lebih dalam mungkin, seberapa banyak uang yang kita punya baru kita bisa katakan bahagia. Karena apa? Karena kita ini hidup di dalam daging ini, walaupun kita orang Kristen, walaupun pendeta sekalipun, ya, tingkat kebutuhan kita itu meningkat. Keinginan kita juga dipengaruhi oleh penghasilan yang kita dapat. Ya, saya mau katakan, penghasilan saya dulu waktu awal pelayanan kecil sekali. Tapi sekarang saya ingat ya, tingkatan dulu dengan sekarang kurang lebih aja tuh. Seneng-senengnya. Dulu saya nggak punya tab, ya, HP juga Black Center. Tapi dulu saya nggak menjerit-jerit kepada Tuhan tuh, Tuhan saya kurang duit. Ya,
Sekarang juga saya nggak pernah teriak ke Tuhan, Tuhan saya sekarang kebanyakan duit, tolong kurangin. Enggak juga. Ya. Perasaan kecukupannya itu sama dulu sama sekarang. Padahal sekarang penghasilan saya berkali-kali lipat dari dulu pertama saya memulai pelayanan. Ya. Tapi tingkat kayak kecukupannya itu 11-12, kayak segitu-gitu aja. Kayak nggak pernah merasa kebanyakan banget, enggak. Tapi kekurangan sampai minta-minta, enggak juga. Ya. Sama aja. Waktu saya beli tablet nih seneng nggak? Seneng. Hari pertama ya, download ini dong. Wah enak ya, ngelihat YouTube gede loh, mukanya gede. Ya, habis itu 1 minggu, 2 minggu, biasa aja. Ya, itu cuma seperti apa? Seperti minuman soda yang baru dibuka. Senengnya pertamanya doang, habis itu, ya, udah biasa aja. Ya, semuanya gitu. Tentang uang. Ya. Maka kita lanjutkan ya. Uang itu sebenarnya netral. Uang itu netral. Uang itu sebenarnya hanya alat. Hanyalah sarana. Uang itu bukan tujuan. Kesalahan orang adalah apa? Menyamakan uang itu dengan kebahagiaan. Nah, masalahnya bukan di uang. Masalahnya di pikiran. Masalahnya di hati. Ya. Kalau kita menyamakan banyaknya uang dengan banyaknya kebahagiaan, maka kita akan terjadi yang tadi. Ya, kita akan memburu, bukan hanya mencari ya, tapi udah memburu. Kata memburu itu lebih dahsyat daripada mencari. Ya. Saya mencari uang. Kita mencari uang enggak? Mencari. Ya, anak sekolah bayar SPP pakai uang. Tapi kalau udah namanya memburu, waduh. Ya. Orang ada yang pernah memburu babi hutan di sini? Enggak ada ya, memburunya di pasar aja tinggal sekilo 100.000. Orang, saya juga belum pernah ya, takut juga kalau diajak, pasti cari alasan. Ya. Ada dulu waktu masih di Kalimantan ada orang yang berburu, tapi ada juga yang pasang jerat. Tapi ada guru-guru yang di sana hobi berburu. Ya walaupun saya pernah cerita ya, nembak burung yang jatuh tupai. Itu hoki benar. Ya. Tapi kalau udah memburu itu benar-benar totalitas daripada sekedar nyari. Ya, nyari ketemu, syukur, nggak ketemu ya udah. Ya, tapi kalau udah memburu itu nafsunya pasti jauh lebih besar. Pikirannya, tujuannya ke situ. Ya, tenaganya, waktunya, semua daya upaya totalitas dia. Orang berburu itu sampai mau ngelangkah aja itu hati-hati loh. Ya nggak kayak kita nyari, di mana sih? Di mana sih? Barang saya, charger saya di mana sih? Nyari-nyari kayak gerasak gerusuk. Kalau orang berburu itu, ya jalan aja nggak boleh kedengeran langkahnya. Ya kecuali saya kalau diajak berburu pasti asal-asalan, orang nggak ngerti. Tapi saya pernah lihat di kompleks di sana guru yang mau nembak burung itu benar-benar ngelangkahnya aja itu kayak gerakan lambatnya luar biasa. Ya hati-hatinya luar biasa itu berburu. Karena dia penuh konsentrasi yang tinggi sekali. Nah kalau berburu hewan oke. Tapi kalau udah berburu uang, waduh bahaya. Ya, segala cara akan dilakukan. Termasuk sikut kiri kanan. Ya, ada jemaat cerita mantan banker kan. Dia cerita ada orang dalam 2 tahun bisa langsung top di perusahaan. Dia bilang pasti sikut kiri kanan katanya. Pasti sikut kiri kanan. Ya kita nggak tahu latar belakang ceritanya apa. Tapi memang banyak orang sikut kiri kanan. Untuk apa? Untuk bisa promosi. Untuk bisa naik. Ya. Orang lain dijadikan batu loncatan. Ya. Dalam arti apa? Dia injek baru dia loncat. Dia naik ke atas. Dijadikan anak tangga untuk dia naik ke atas. Diinjak-injak orang lain. Ya. Itu namanya sudah memburu. Itu namanya sudah cinta kekuasaan. Ya tentu bukan hanya kekuasaan yang dicari, pasti ada uang di dalamnya. Ya. Nah, ini ada penyair dari Norwegia. Ya. Kita sering dengar, tapi dia yang nulis. Ya. Kita pun bisa ngarang juga sebenarnya. Ya kan? Dia bicara relasi antara uang dengan manusia. Dia katakan begini,
Ya, ini namanya penyair ya, keren bahasanya. Dia katakan begini, Anda bisa dengan uang, Anda bisa beli makanan, tapi bukan nafsu makan. Ya. Lalu dengan uang, orang bisa beli obat, tapi bukan kesehatan. Dengan uang orang bisa beli tempat tidur nyaman, tapi bukan tidur yang nyenyak. Ya, sampai sini aja kita bisa memahami dan mengamini apa yang dia katakan. Ada orang-orang yang punya banyak uang, beli makan, bisa pesan itu makanan banyak tapi nggak nafsu makan dia. Nggak nafsu makan, nyicip dikit udah. Ya. Lalu beli obat ini itu tapi sakit-sakitan. Karena apa? Karena kecapean memburu uang itu. Ya. Kalau kita tidur 3 jam setiap hari supaya penghasilan kita bisa 8 kali lipat dari sekarang, bisa nggak? Bisa. Habis itu uangnya habis beli obat. Ya. Syukur kalau sakitnya pilek, kalau sakitnya gagal ginjal, semua uangnya pasti habis lagi. Bahkan yang udah ada disimpan puluhan tahun habis semua. Karena apa? Karena sakitnya permanen. Ya, kalau sakitnya ringan nggak apa-apa. Itu karena apa? Ya, sebagian karena memburu uang. Orang mengurangi tidur, orang meninggalkan pasangan demi mencari uang, memburu uang sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa? Ya, orang bisa beli obat, bisa. Tapi kesehatan belum tentu kembali. Orang bisa beli tempat tidur nyaman. Ya, tempat tidur di rumah sakit tertentu itu ada yang bisa harganya 1 miliar lebih. Ya, canggih sekali. Orang pasien ngompol nggak apa-apa, itu udah otomatis sistemnya luar biasa. Ya, rumah sakit tertentu di Indonesia udah ada yang punya tempat tidur yang kayak gitu, tempat tidur super canggih. Ya, tetapi pasiennya belum tentu bisa tidur enak. Karena apa? Ya karena sakit. Ya, ada orang triliuner, ya konglomerat, tiap malam susah tidur, tiap malam makan sleeping pill, makan obat tidur. Supaya apa? Supaya bisa tidur. Kalau enggak pikirannya muter-muter kemana-mana. Ya, maka sayang kita kalau kita nggak bisa tidur padahal bukan konglomerat. Ya, udah konglomerat orang masih maklum lah ya. Oh namanya juga konglomerat. Lah kita engkong melarat, susah tidur, mikirin apa? Nggak jelas yang dipikirin juga kan. Jadi kalau tidur aja, berdoa sama Tuhan supaya dikaruniakan tidur nyenyak. Ternyata tidur nyenyak juga anugerah ya. Nah, bisa beli pengetahuan, tapi bukan kebijaksanaan. Dengan uang kita bisa beli buku, kita bisa ikut les, bisa ikut seminar, itu semua pengetahuan. Tapi kebijaksanaan itu enggak sesederhana itu. Kebijaksanaan itu bisa memutuskan di saat-saat genting, di saat-saat sulit. Dia bisa tahu yang enggak ada di buku pun dia bisa tahu. Ya, punya sense of wisdom. Kebijaksanaan itu luar biasa. Itu belum tentu didapat dari sekolah. Ya, tapi harus sekolah. Ya, kita harus sekolah. Kita harus baca buku. Kita perlu seminar. Tetapi kebijaksanaan lebih dalam lagi daripada pengetahuan. Ya, kalau cuma sekolah seminar tinggal bayar doang ikut kita. Buku tinggal beli, dapat. Ya, pintar belum tentu bijaksana. Karena itu bijaksana itu penting sekali. Ya, dan Amsal mengatakan mau bijaksana harus dimulai dengan takut akan Tuhan. Bisa beli perhiasan, bisa, tapi bukan kecantikan. Ya, kecantikan bawaan lahir kata orang ya. Ya. Ada orang bilang cantiknya alami. Wah, padahal nggak pakai makeup. Iya. Ya, tapi dia perawatan. Perawatan pakai duit nggak? Pakai duit. Banyak orang kelihatan alami seolah-olah nggak diapa-apain, padahal banyak diapa-apain juga ya. Tapi sebenarnya bisa juga nggak diapa-apain kalau memang gennya awet muda, lalu hidupnya dia merasa cukup, lalu dia happy terus, menikmati hidup, itu kita akan lebih glowing, akan lebih terpancar. Ya saya aja nggak pernah pakai makeup, ya makanya jelek ya. Kemewahan, bisa beli kemewahan, bisa beli jam branded, bisa beli kacamata branded, ya kan? Tapi bukan kehangatan. Ya. Tapi sekarang ini karena ini pasti orang udah tua sekali, kemungkinan udah mati, fotonya aja udah kelihatan kayak gitu kan.
nggak kekinian banget fotonya, hitam putih lagi. Ya, orang Norwegia. Kalau sekarang kita memang seperti yang pernah dibahas juga, itu kita dunia di mana orang lomba-lomba tentang outfit, ya, tentang penampilan. Ya, termasuk pendeta, lomba-lomba penampilan. Ya kan? Wah, pendeta sebelah sono udah pakai Jaguar. Ya. Udah pakai Jaguar mobilnya misalnya. Ada nggak mau kalah beli private jet. Ya, beli jet pribadi. Ada nggak pendeta punya jet pribadi? Ada. Ya, ada. Supaya apa? Supaya kelihatan diberkati Tuhan. Ya, kadang didukung juga sama gerejanya. Supaya jemaatnya juga bangga. Ya kan? Itu karena apa? Karena filsafat dunia sudah masuk ke gereja. Hedonisme, konsumerisme, flexingisasi. Ya sekarang kan musimnya flexing kan. Musimnya flexing. Nggak kaya tapi mau kelihatan kaya. Nah itu umum dunia seperti itu. Nah kita jangan ikut-ikutan. Bisa beli kesenangan tapi bukan kebahagiaan. Ini dia happiness. Ya, kesenangan sementara bisa tapi bukan kebahagiaan. Karena itu di Alkitab ada kata happy, ada kata joy. Ya, joy itu lebih dalam. Sukacita bukan karena keadaan, tapi dari dalam yang membuat kita bersukacita di dalam segala keadaan. Itu yang dahsyat. Dan itu perlu intervensi Allah. Itu perlu anugerah. Ya, bisa punya banyak kenalan, tapi teman dalam arti teman yang sejati. Ya, kalau kita punya banyak uang, semua jadi saudara kita. Semua jadi teman kita, padahal cuma kenal sekali doang di halte Transjakarta. Ya, kenal sekali, diingat-ingat karena udah jadi orang hebat. Ya kan? Udah jadi orang hebat. Semua merasa punya koneksi sama orang tersebut, yang kaya tersebut, yang hebat tersebut. Padahal dia belum bisa dikategorikan sebagai teman, hanya sebagai kenalan. Tapi ketika kita susah, ketika kita nggak punya uang, ketika kita nggak punya kekuasaan, siapa yang masih mau teman dan dekat dengan kita, itulah yang bisa disebut dengan sahabat. Ya, peribahasa mengatakan a friend in need is a friend indeed. Ya, teman sejati adalah teman ketika kita mengalami kesusahan. Itu teman sejati. Ya, maka untuk mengetes, menguji teman kita sejati atau enggak, kita harus miskin dulu. Ya, kita harus miskin dulu. Dia mau tolong kita atau enggak? Ya, kalau enggak berarti bukan teman sejati. Punya pelayan tapi bukan kesetiaan. Ya, kalau kita punya banyak uang kita bisa banyak ajudan. Ya, bisa punya banyak ajudan. Tapi dia jadi ajudan kita karena dibayar. Ya, ketika kita lambat bayar atau enggak bisa naikkan gaji, dia masih mau enggak jadi pelayan kita? Ya. Ini kalimat yang luar biasa dari Arne Garborg, orang Norwegia. Nah, ini orang yang bernafsu memburu kekayaan yang tadi kita bahas, ini bisa banyak problem. Otomatis yang pertama dan paling bahaya adalah problem spiritual, spiritual problem. Kalau orang otaknya udah memburu uang, maka dimanapun, kapanpun, dia pikirannya duit. Termasuk di dalam beragama, termasuk di dalam beribadah. Apa yang bisa jadi duit nih? Wah, ngelihat jemaat banyak, wah ini calon nasabah gue semua nih. Ya, ini calon downline saya semua nih. Wah, kalau yang ngerti MLM ya. Otaknya tetap duit. Ya. Memandang Tuhan pun duit. Engkau sumber berkat, curahkanlah berkat. Ya, berteologi juga pikirannya nyari untung doang. Ya, semua itu masalah. Masalah. Padahal adalah jauh lebih mulia memberi daripada menerima. Tuhan itu memberi terus. Ya kan? Pasti masalah. Lalu relationship pasti masalah. Ya. Berapa banyak keluarga hancur karena apa? Bukan karena nggak punya duit. Karena nggak ada relasi. Duitnya banyak. Ya, kerja ke sana kemari, lu pontang-panting, jarang pulang. Gilanya anaknya juga nggak peduli mau papa ada atau enggak. Yang penting uangnya pulang. Papa nggak pulang, no problem. Yang penting transferannya rutin datang. Ya, anak sekarang udah sampai kayak gitu juga. Itu udah makin kacau memang kita. Ya, termasuk orang Kristen. Maka jangan sampai
Kita gila-gila memburu uang sampai relasi hancur. Termasuk relasi pasangan, relasi orang tua anak, relasi pertemanan. Ya, bisa rusak semua. Gara-gara apa? Gara-gara cinta uang. Mental problem udah pasti. Ya, nanti berapa minggu lagi nih Youth Fellowship bahas tentang mental health. Kemarin udah pernah juga ya, mental health. Masalah mental. Ya, ini sekarang makin banyak. Sebenarnya bagi saya ya, termasuk insecure. Orang sibuk dengan bahasa insecure-nya. Sebenarnya kalau kita punya spiritual yang sejati, orang nggak insecure. Nggak insecure. Kenapa? Karena dia merasa aman dalam genggaman tangan Tuhan. Duit, pas-pasan, nggak ada masalah. Dia nggak punya barang-barang mewah, nggak ada masalah. Ya, kalau kita menerima penerimaan Tuhan, maka insecure itu sebenarnya nggak boleh sampai mempengaruhi kita. Kalau cuman sekelebatan di pikiran nggak apa-apa, itu normal. Ya, itu normal. Tapi jangan sampai membuat kita minder, jadi nggak nyaman, nggak pede, ya. Sayang insecure. Maka ngobatinnya pertama saya selalu kepada Tuhan duluan. Bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Ya, semua indah di mata Tuhan walaupun kita jerawatan. Ya. Semua indah. Maka kita nggak minder. Emang kenapa? Saya dulu waktu SMA jerawatan. Pantesan nggak punya pacar selama SMA ya. Sampai lulus. Tapi saya pede. Orang seneng, deket-deket saya seneng. Karena apa? Karena kita menyenangkan. Dan saya tetap pede. Walaupun saya bukan berasal dari keluarga berduit. Ya, keluarga elit ya, ekonomi sulit. Tapi orang senang berteman dengan saya. Nggak takut. Ya, nggak takut. Karena kita nggak insecure, kita santai mau sama temen yang punya mobil, ke sekolah, SMA, mau temen yang jalan kaki, saya bersahabat sama semua orang. Ya, karena apa? Karena kita nggak ada masalah dengan apa? Dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan itu harus dekat. Maka sama orang kita nggak takut dan juga tidak merendahkan. Ya, kita bisa bersikap apa adanya dengan orang lain. Dan physical health problem udah pasti, ya udah pasti. Kalau orang Jack Ma kan dia pernah usulkan, orang itu kurang kerja 12 jam sehari, seharusnya bisa lebih dari 12 jam. Tujuannya cuma satu, profit lebih besar. Tapi memang bahasanya keren, karyawan juga dapat gaji lebih besar. Bukankah gaji lebih besar juga kesejahteraan meningkat? Ya, lupa tubuh kita ini disetel ada batasnya. Ya. Ada batasnya. Pasti kita bisa sakit nanti kalau kita tidak menjaga keseimbangan kesehatan kita. Ya. Maka nasihat ini penting. Ya, ini udah terakhir ya. Jangan menjadi hamba uang. Cukupkan diri, ini kuncinya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya jadi ingat ya, di dalam pelayanan dulu sampai sekarang tingkat kecukupannya segitu-segitu aja. Ya, padahal barang sekarang lebih punya banyak barang, jauh lebih banyak daripada dulu. Tapi dulu saya nggak frustasi itu. Dulu melayani, nggak pernah pergi atau nyari-nyari pelayanan yang gajinya lebih gede, enggak. Saya jalani terus, nikmati. Ya, bisa karena biasa. Ya, orang kaya banyak yang tidak bahagia. Karena apa? Karena dia rasa ada orang yang lebih kaya dari dia. Itu masalahnya di sini semua, sama di hati, pikiran sama hati. Ya, padahal itu nggak ada masalah. Ada orang juga yang susah tidur aja beralaskan koran, tapi bisa nyenyak loh tidurnya. Ya, karena apa? Karena sudah biasa dan dia bisa menerima keadaan. Bukan berarti dia malasnya ya, bukan. Ada juga miskin karena malas. Tapi maksudnya kalau kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, dan kita menyadari penuh bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Maka kalau kita lagi kesusahan, pasti ada maksud Tuhan. Temukan maksud Tuhan, itu dia. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan tempat kita bekerja, apalagi menyalahkan Tuhan. Waduh, keliru besar. Ya, kuncinya cukupkan diri dalam segala keadaan. Biasakan diri hidup sederhana. Jangan membuat standar bahwa banyaknya kebahagiaan sama dengan banyaknya uang
yang dimiliki. Kalau itu standarnya, maka kalibrasi ulang atau setel ulang lah bahasa gampangnya. Setel ulang standar kebahagiaan kita. Ya, sebenarnya itu problemnya itu di standarnya. Orang selalu menyamakan banyaknya uang dengan banyaknya kebahagiaan. Sehingga orang terus mengejar-ngejar uang yang lebih banyak. Dia kira banyak uang banyak kebahagiaan. Walaupun memang harus diakui uang yang banyak kita lebih punya banyak kesempatan dalam berbagai hal. Ya, misalnya kalau anak orang kaya nih misalnya kan, oh dia usaha bengkel, enggak berhasil, berarti saya enggak cocok usaha bengkel, saya mau usaha jualan mie, oh enggak berhasil, saya mau usaha lain. Ya kan kadang orang bilang gitu kan, coba terus 100 kali gagal enggak apa-apa, nanti ke 101-nya berhasil. Ya, lah kita mau 2 aja enggak ada uangnya, ya kan? Ya mungkin orang yang banyak uang itu privilege dia, kelebihan dia. Ya, tetapi belum tentu juga dia bahagia. Semakin banyak uang, dosa mengintip juga semakin besar. Ya, terutama dosa-dosa yang butuh uang. Ya, ada orang yang main judi, kalau nggak ada uang nggak bisa main judi. Ada yang punya selingkuhan, kalau nggak ada dana nggak bisa selingkuh. Ya, nggak bisa selingkuh kalau nggak ada dana. Nah, maka itu penting bagi kita. Cukupkan diri apa yang ada pada kita. Ya, karena Tuhan berjanji, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Maka standarnya yang harus diberesin, pikiran dan hati kita yang akan diberesin. Ya, yang harus dibereskan. Kalau sudah beres, ya, kalau semuanya normal, percayalah bahwa standar, termasuk standar penghasilan kita akan naik. Akan naik. Tapi jangan terikat padanya, tetap hidup sederhana. Ya, yang lalu-lalu pembicara juga katakan bahwa orang-orang terkaya di dunia itu hidup sederhana. Bill Gates itu jamnya Casio, yang saya juga pernah punya, 250.000. Ya, tapi udah rusak, saya nggak beli lagi, karena itu juga dibeliin orang. Ya, sederhana, bajunya sederhana, walaupun ada juga yang pernah saya baca mengatakan bahwa enggak sesederhana itu. Kadang mereka itu bajunya didesain oleh desainer khusus yang enggak ada mereknya. Jadi memang spesial hanya untuk dia sendiri. Bisa jadi bukan yang kayak di mall-mall nanti banyak yang sama bajunya, ya kan? Katanya ada desainer khusus yang hanya untuk dia, makanya enggak ada mereknya. Ya. Tetapi kalau yang jam itu ketahuan, jam Casio, itu jam murahan. Ya. Itu tidak membuat dia kelihatan miskin. Enggak membuat, dan itu tidak mengganggu dia. Orang bilang, masa kamu orang terkaya belasan tahun terkaya di dunia, masa jamnya murahan? Dia santai-santai aja. Ya, sahabat-sahabatnya Warren Buffett tiap hari bawa makan ke kantor pakai rantangan. Ya, padahal termasuk yang terkaya di dunia. Dan itu penting sekali, standar hidup. Ya, saya pernah sampaikan dan saya sampaikan lagi sekali lagi, contoh teolog, hamba Tuhan yang luar biasa, John Wesley. Ya, John Wesley, dia seorang yang cerdas, dia seorang berbakat, dia teolog, dia musisi, ya, multi talent, ya, dia pengajar di Inggris, kalau nggak salah Oxford University. Penghasilannya 28 pound sterling, 30 pound sterling, pengeluaran dia 28 pound sterling. Hanya sisa 2 pound sterling per bulan. Karena namanya juga orang berbakat, ya pasti gajinya naik. Iya kan? Sampai dia penghasilan 60 pound sterling, pengeluarannya tetap 28 pound sterling. Sampai penghasilan 100 pound sterling, pengeluarannya tetap 28 pound sterling. Jadi penghasilannya naik, tapi gaya hidupnya sama. Nah, tapi memang dia tidak hidup di zaman sekarang ya. Kalau sekarang lebih susah. Ya, lebih susah. Saya pernah sampaikan, kita digoda terus, ya kan, HP kita semua diskon ini, diskon itu. Dulu kalau kita nggak ke pasar, kita nggak akan tergoda. Sekarang kita nggak ke pasar, pasarnya datang ke kita. Ya kan, online ini, online itu, waduh. Sekarang godaannya jauh lebih berat daripada dulu. Tetapi gaya hidup sederhana itu penting. Banyak tokoh yang hidup sederhana. Di Indonesia sayangnya orang Kristen nggak banyak. Ya, kalau tokoh nasional yang hidup sederhana,
sorry to say hampir semua orang Muslim. Ya, Muhammad Hatta. Ya, terus saya lupa salah satu mantan Perdana Menteri. Saya baca itu, bajunya cuma 2. Ketemu sama Perdana Menteri luar negeri, ada tambelan. Ada tambelan. Dan dia bukan gak punya duit, baju masa gak bisa beli. Tapi hidup sesederhana mungkin. Ya, cuci kering bajunya. Perdana Menteri, lupa saya namanya, yang Perdana Menteri zaman-zaman dulu, gak lama menjabatnya. Masih Presiden Soekarno dulu. Ya, Muhammad Hatta sampai mati, ada satu, ini di bawah kolong mejanya, ada satu sepatu yang dia mimpi-mimpi pengen beli sepatu, kalau nggak salah saya buatan Itali. Sampai mati dia nggak beli. Ya, hanya kepengen doang. Itu luar biasa loh, wakil presiden. Ya, wakil presiden. Kalau yang tokoh kekristenan susah nemunya. Ya, yang Katolik banyak. Ya, maka kita juga perlu belajar. Ya, orang Kristen lebih hedon pada umumnya, nggak semua ya. Ya, maka kita jangan hedon. Mari kita latih diri hidup sederhana. Ya, sampai hidup sederhana bukan berarti nggak boleh punya jas, nggak boleh punya mobil, bukan. Tapi maksudnya ya seperti apa yang mau kita punya. Ya, jangan melebihi kemampuan kita. Jangan supaya menaikkan derajat kita, kita punya barang yang melampaui yang tidak wajar kita punya. Ya, hidup sederhana seperti Yesus, seperti rasul-rasul, seperti bapak-bapak gereja, seperti teolog-teolog yang perlu kita teladani. Dan jangan merasa insecure karena kita nggak punya barang seperti yang orang lain punya. Tenang aja, ya, tenang aja. Karena nanti semua disediakan Tuhan di sorga. Ya, mungkin kita ada yang kontraktor di sini. Dalam arti kerjanya masih kontrak, ya. Rumahnya juga masih kontrak, ya, itu namanya kontraktor. Di sorga nanti semua disediakan, semua disediakan. Itu yang menghibur dan menguatkan kita selama kita menjalani hidup di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa.